Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar persamaan diferensial. Nah, adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama adalah definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial. Yang kedua, notasi penulisan persamaan diferensial. Kemudian yang ketiga, orde dan derajat dari persamaan diferensial. Dan yang keempat adalah klasifikasi persamaan diferensial. Nah, kita lanjut. Yang pertama mengenai definisi dari persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu adalah nilai dari variabelnya itu bebas atau sembarang. Kemudian, untuk variabel terikat itu nilai variabelnya bergantung pada nilai variabel bebas. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, di mana X itu merupakan variabel terikat dan Y-nya itu merupakan variabel bebas. Nah, supaya kita lebih paham, ya kita masuk pada contoh. Nah, di sini ada contohnya yaitu dy per dx tambah 3xy sama dengan e pangkat x. Nah, dy per dx itu merupakan turunannya. Nah, di mana y-nya itu merupakan variabel terikat. Nah, sedangkan x-nya itu merupakan variabel bebas. Nah, di sini bisa jelas dilihat bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial. Kenapa dikatakan persamaan diferensial? Karena dalam persamaan tersebut memuat turunan yang terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Nah, kemudian ada contoh yang kedua yaitu 2y pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1. Dalam persamaan tersebut bukan merupakan persamaan diferensial. Kenapa bukan? Karena dalam persamaan tersebut tidak memuat suatu turunan. Jadi tidak dikatakan sebagai persamaan diferensial. Oke, kita lanjut pada notasi penulisan persamaan diferensial. Nah, ini ada beberapa notasi yang digunakan dalam persamaan diferensial. Yang pertama itu notasi turunan V, yaitu dilambangkan sebagai notasi turunan pertama X. Kemudian notasi Y itu dilambangkan sebagai notasi turunan pertama dari Y. Kemudian yang ketiga, notasi Leibniz. Ini sering digunakan dalam kasus-kasus persamaan diferensial, yaitu dy per dx. Kemudian notasi D, yaitu dxy. Nah, ini keempat notasi ini, ya meskipun berbeda-beda namun maknanya sama, yaitu sama-sama merupakan notasi dari turunan. Nanti dalam contohnya kita akan melihat notasi-notasi Leibniz dan notasi Y. Itu sering digunakan dalam soal-soal persamaan diferensial. Nah, sedangkan untuk notasi F dan notasi F itu sendiri itu jarang, karena notasi F itu terdapat dalam turunan fungsi. Kemudian untuk D itu sendiri ya jarang juga digunakan notasinya. Ya, yang paling umum itu adalah notasi Leibniz dan notasi Y. Oke, kita lanjut mengenai orde dan derajat. Nah, kita harus tahu apa itu orde dan derajat.
Nah, orde itu adalah turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Kemudian, derajat itu merupakan pangkat dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Nah, supaya kita lebih paham, kita masuk pada contohnya. Nah, di sini ada contoh dy per dx tambah 3xy sama dengan e pangkat x. Kita ambil pada contoh yang pertama tadi. Nah, kita ingin mengidentifikasi ordenya dan derajatnya. Nah, bisa kita lihat pada persamaan tersebut, nah di mana turunan tertingginya itu adalah dy per dx itu sendiri. Nah, sehingga ordenya itu adalah 1. Dan derajatnya itu kita bisa lihat pada pangkat tertinggi dari turunan tersebut. Nah, karena turunan tertinggi tersebut adalah dy per dx, itu memiliki pangkat 1. Nah, sehingga derajatnya itu 1. Kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua. Ini ada penggabungan notasi, yaitu notasi Leibniz dan notasi Y. Ya, jadi ada turunan ketiga Y dikurang turunan kedua Y terhadap X ditambah Y pangkat 2 sin X sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa turunan tertingginya itu adalah turunan ketiga Y. Jadi ordenya itu 3 dan kemudian derajatnya itu adalah 1. Nah, kita lanjut pada contoh ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa turunan tertingginya itu adalah D adalah turunan ketiga dari Y terhadap X. Ya, jadi ordenya itu 3 dan bisa kita lihat pangkat dari turunan tertinggi tersebut adalah pangkat 2. Jadi derajatnya 2. Nah, lanjut dalam klasifikasi persamaan diferensial. Nah, itu ada 2. Yang pertama, persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB. Adalah persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Nah, yang kedua, persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP adalah persamaan diferensial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, contohnya, yang pertama itu dy per dx sama dengan e pangkat x tambah sin x. Nah, kita ingin mengidentifikasi apakah ini termasuk PDB atau PDP. Nah, bisa kita lihat pada variabel bebasnya. Nah, karena variabel bebasnya itu hanya X saja, maka disebut sebagai PDB. Nah, lanjut kita lihat pada contoh yang kedua. Nah, ini menggunakan notasi Y. Jadi kita lihat bahwa variabel bebasnya itu hanya X saja. Ya, sehingga ini dikatakan sebagai PDB. Nah, yang ketiga, ya kita bisa lihat dalam persamaan tersebut memuat 3 variabel bebas, yaitu X, Y, dan T. Nah, karena variabel bebasnya itu lebih dari 1, maka kita katakan sebagai PDP atau persamaan diferensial parsial. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi PD secara umum. Yang pertama terbagi 2. Yang pertama itu adalah persamaan berdasarkan banyaknya variabel bebas, dan yang kedua berdasarkan jumlah persamaan. Nah, berdasarkan banyaknya variabel bebas itu terbagi 2. Yang pertama PDB, yang kedua PDP. Nah, itu sebelumnya telah dibahas. Kemudian dalam persamaan diferensial biasa itu terbagi 2. Yang pertama orde 1 dan yang kedua orde N. Nah, dalam orde 1 itu terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, variabel dapat dipisah. Kedua, persamaan diferensial homogen.
Ketiga, persamaan diferensial non-homogen. 4. Persamaan diferensial eksak. 5. Persamaan diferensial non-eksak. 6. Persamaan diferensial linear. Nah, persamaan diferensial linear ini terbagi dua metode. Yang pertama metode faktor integrasi dan yang kedua adalah metode parameter. Kemudian selanjutnya persamaan diferensial Bernoulli. Nah, kemudian dalam orde n itu terbagi dua. Yang pertama PD orde n linear, yang kedua PD linear Euler-Cauchy. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi homogen dan non-homogen. Nah, lanjut. Untuk berdasarkan jumlah persamaan itu, yaitu terdiri dari persamaan diferensial tunggal. Jadi, seperti inilah klasifikasi persamaan diferensial secara umum. Nanti dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel dapat dipisah homogen dan non-homogen. Ya, di situ dalam video tersebut akan lebih dibahas secara lebih rinci lagi. Ya, itulah tadi penjelasan dari materi pertama, yaitu pengantar persamaan diferensial. Ya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.